Siapa sih yang nggak pengen jadi kaya? Sebagian besar dari kita tentu pengen dong punya banyak uang dan hidup berkecukupan. Ya, meskipun sebenarnya uang bukan segalanya, tapi tetap saja, ketika punya banyak uang, kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ternyata ada loh beberapa aset yang bisa bikin kita kaya. Aset-aset ini dianggap bisa bikin kaya karena dapat berkembang dan memberikan akumulasi pemasukan. Penasaran nggak sama penjelasannya? Tonton terus video ini sampai akhir yuk! Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan terlebih dahulu ya, biar kamu terus dapat update seputar informasi menjadi kaya. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Mari kita mulai dengan membahas definisi aset. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang, pribadi, atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai yang akan bermanfaat bagi semua orang atau perusahaan. Secara umum ada dua macam aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang paling mudah dan cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai. Misalnya, seperti saldo rekening bank, surat berharga jangka pendek, dan lain sebagainya. Sementara itu, aset tidak lancar adalah aset yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya, investasi jangka panjang. Nah, kembali lagi ke pembahasan di awal video. Apa saja sih aset-aset yang bisa bikin kita kaya? Kita urai satu persatu yuk. Pertama, saham. Di zaman sekarang, pembahasan tentang saham tuh sampai udah masuk ke ranah tongkrongan loh, saking populernya. Ya wajar sih, instrumen satu ini memang menawarkan return yang gak main-main. Pantas saja kalau saham disebut-sebut sebagai salah satu aset yang bisa bikin kaya. Bayangin aja, ketika kita membelanjakan sejumlah uang untuk membeli saham, uang tersebut berpeluang nambah sampai sekian persen. Siapa yang tidak kepincut coba? Tapi sebenarnya apa itu saham? Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sederhananya, saham merupakan semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi, kalau punya instrumen ini, kamu berarti menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Saham dibagi menjadi dua, yaitu common stock dan saham biasa, dan preferred stock atau saham preferen. Common stock adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Sementara itu, preferred stock adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Ada beberapa alasan mengapa saham disebut sebagai salah satu aset yang bisa bikin kaya. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pemegang saham akan mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Dividen ini merupakan dengan didasarkan pada berapa lembar saham yang kamu miliki. Tapi untuk mendapatkan dividen, kamu harus memiliki saham ini dalam kurun yang telah disepakati. Ya, selain dividen, pemegang saham juga akan mendapatkan capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual. Meski demikian, saham memiliki beberapa resiko seperti capital loss atau suatu kondisi di mana investor menjual stok lebih rendah dari harga beli serta resiko likuidasi atau bangkrutnya perusahaan yang sahamnya kamu miliki. Jadi pastikan kamu sudah memahami resiko ini sebelum mulai membeli saham ya. Kedua, reksadana. Instrumen satu ini juga nggak kalah populer dari saham. Apalagi karena instrumen ini punya resiko yang lebih rendah daripada saham. Jadi cocok banget dipelajari oleh para pemula yang baru mau mulai berinvestasi. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana atau modal yang asalnya dari investor dan diinvestasikan dalam bentuk portofolio investasi. Adapun investasi modal dalam bentuk portofolio ini dilakukan oleh perusahaan perantara yang disebut manajer investasi.
Manajer investasi inilah yang nantinya akan mengelola dana kamu dan menempatkannya pada surat-surat berharga seperti pasar uang, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Kalau uangnya dipegang oleh manajer investasi, terus gimana kalau sewaktu-waktu dibawa kabur? Eits, jangan khawatir ya. Uang yang kamu investasikan tidak dipegang oleh manajer investasi, tapi dipegang bank kustodian. Jadi, keamanan asetmu terjamin. Keuntungan menggunakan reksadana adalah kamu nggak perlu pusing-pusing mikirin gimana cara mengelola uang yang kamu punya, karena semuanya akan dilakukan oleh manajer investasi. Sementara itu, kekurangan reksadana adalah returnnya tidak setinggi saham. Tapi jangan khawatir, grafiknya lebih stabil kok. Aset yang ketiga yang bisa bikin kamu kaya adalah obligasi. Apa itu obligasi? Menurut Kepres RI nomor 775-KM/001-1982, obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. Beberapa kelebihan obligasi antara lain, pemegang obligasi mendapatkan bunga, kupon obligasi yang umumnya lebih tinggi dari bunga deposito bank dalam bentuk kupon tetap, fixed coupon, dan kupon mengambang, floating coupon, serta keuntungan berupa capital gain. Selain itu, obligasi merupakan jenis investasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kupon dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, beberapa kekurangan obligasi antara lain jenis investasi ini mudah terpengaruh oleh perubahan ekonomi, suku bunga, dan situasi politik yang tidak kondusif. Selain itu, terdapat beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar sehingga investor tidak mendapat untung. Aset keempat adalah royalti. Kalau kamu suka menulis buku atau memproduksi musik, biasanya kerjasama dengan penerbit atau pihak produksi akan berbentuk royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk pengguna properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Kayak yang tadi dibilang itu, pencipta mendapatkan bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, dan penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Contoh lain misalnya, pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan, akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut. Selanjutnya adalah paten. Pernah nggak kamu mendengar istilah ini? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibanding teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi nih, misal kamu seorang ilmuwan dan berhasil melakukan penemuan mutakhir yang memiliki manfaat bagi kemajuan bangsa atau kesejahteraan masyarakat. Kamu bisa mengajukan hak paten ke kantor terkait. Jika pengajuanmu diterima, kamu akan memperoleh hak-hak tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi beberapa aset yang bisa bikin kamu kaya. Tapi tentu saja, agar aset-aset tersebut bisa menjadi kekayaan, kamu tetap harus mengelolanya dengan baik ya. Gimana? Sejauh ini kamu sudah punya aset yang mana aja nih? Kalau belum, kira-kira pengen punya yang mana? Mungkin kamu bisa belajar dikit-dikit dulu seputar kelima aset tersebut. Atau kamu juga bisa mulai berinvestasi kecil-kecilan dimulai dari reksadana atau saham misalnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.